Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KBA atau Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Lama saya tidak upload bahan karena pergi sebentar kemarin touring Indonesia Harmoni dan belum sempat juga mengupload beberapa video dari hasil perjalanan kami selama 4 bulan naik motor dari Banda Aceh menuju ke Merauke. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba diskusi satu konsep yang ini merupakan bahan perkuliahan saya dengan mahasiswa di UIN Araniri terkait dengan bagaimana memahami konteks kekinian masyarakat kita, terutama dalam masyarakat multikultural. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan coba ulas satu konsep dan karakter yang mungkin ini merupakan bagian dari hasil dari digital society, di mana saya memberikan istilah namanya cuan society. Jadi masyarakat cuan. Dan ini adalah salah satu konsep dari Cina yang kemudian begitu populer hari ini di kalangan anak muda. Jadi mereka sering mengistilahkan dengan cuan, yaitu keberuntungan. Bahkan sekarang sering diistilahkan dengan uang. Jadi uang itu sudah dirubah menjadi istilah cuan. Karena itu saya mencoba mengupasnya dalam konsep cuan society. Apa karakteristik dari cuan society ini? Nah, ini semua saya ulangi lagi terkait dengan konsep digital society, kemudian muncul juga digital state, kemudian muncul juga istilah netizen, medsos, pengaruh dari media sosial dalam kehidupan kita. Jadi semua pengaruh tersebut kemudian menciptakan masyarakat ingin mencari peruntungan atau rezeki atau penghasilan dari sosial media. Nah, saya coba nanti melist beberapa kekuatan yang menciptakan situasi cuan society. Nanti ini bisa menjadi bahan buat adik-adik mahasiswa ketika melihat bagaimana terbentuknya konsep cuan society ini. Nah, di sini ada beberapa hal nanti, mungkin agak sedikit banyak dan panjang video ini, tapi tidak apa-apa, nanti bisa di skip, di mana ada istilah nanti bisa dicari di medsos. Tapi intinya dari cuan society ini kita akan melihat apa saja power yang terbangun dalam masyarakat hari ini di media sosial hingga orang berlomba-lomba mencari peruntungan dalam platform di internet. Nah, ada sekian banyak, mungkin ada sekian belasan nanti beberapa karakter dari cuan society. Namun awalnya adalah kebangkitan dari cuan society ini munculnya konsep weird society. Weird society adalah masyarakat aneh, yang juga pernah saya sampaikan dalam kelas on the road saya, nanti boleh dicek di deskripsi, nanti akan saya coba letakkan linknya. Nah, Weird Society adalah kepanjangan dari Western Industry, kemudian Economic, yang kedua adalah Rich, jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, kemudian E tadi adalah education, kemudian D adalah demokrasi. Jadi R ini tadi rich, jadi orang ingin berlomba-lomba menjadi kaya, dan sekarang tidak menutup kemungkinan orang yang menjadi kaya raya itu bukan di usia 50, usia 60 tahun, 70 tahun setelah dia bekerja puluhan tahun menikmati hasil di hari tua, tapi anak-anak belasan tahun, bahkan puluhan tahun dia sudah bisa menjadi jutawan, dan itu dikenal dengan istilah crazy rich atau sultan. Dan ini fenomena baru bagaimana generasi milenial dalam mencari cuan. Jadi weird society ini yang memberikan peluang kepada mereka untuk bisa tampil sebagai orang-orang kaya baru, dan ada beberapa karakter di mana mereka bisa masuk ke dalam kategori
rich ini atau cuan society ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep the power of click. Nah, the power of click adalah kekuatan dari klik yang setiap kita lakukan di dunia maya, dan itu bisa menghasilkan pendapatan bagi seseorang yang memberikan jasa atau servis, atau dari sebuah konsep kolaborasi, kemudian konektivitas, kemudian dengan kolaborasi, konektivitas, kemudian nanti konsep the power of click ini sangat memainkan peran yang cukup signifikan, karena orang berlomba-lomba ingin klik pada platform atau pada tempat di mana dia berkiprah dalam dunia maya. Dan yang kedua adalah the power of like. Jadi orang terobsesi dengan like, suka. Jadi the more dia disukai, semakin banyak orang yang like apa yang dia sajikan di dunia maya, akan semakin banyak pula penghasilan dari efek like tersebut terhadap cuan dia di dalam platform yang dia ikuti atau dia tawarkan. Nah, yang ketiga adalah the power of share. Jadi the power of share ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahwasanya kekuatan sharing informasi di dunia maya itu betul-betul menjadi sebuah industri baru. Bahkan ada beberapa platform terkini yang mencoba membantu kita untuk men-share, membagikan apapun hasil kreativitas kita di dunia maya. Kemudian orang akan membaca, mengikuti, bahkan memunculkan rasa empati terhadap apa yang kita lakukan dari hasil kreativitas kita di alam maya. Nah, yang keempat adalah the power of followers. Jadi kekuatan followers. Jadi orang sekarang terkenal itu bukan karena partai politik, bukan karena dia punya perusahaan besar, tetapi karena dia punya mulai dikatakan dia memiliki pengikut yang lumayan banyak, bahkan jutaan, melebihi jumlah penduduk di satu kabupaten atau bahkan di satu provinsi. Ada juga beberapa influencer yang memiliki followers hingga puluhan juta, dan dia memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mengeruk kekuatan ekonominya, sehingga dia bisa menjadi seorang cuanis atau orang yang sukses di alam maya atau di dalam dunia media sosial. Nah, yang kelima adalah the power of subscribers. Jadi subscribers, mungkin nanti banyak sekali kupasan di media sosial, di YouTube juga, bagaimana subscriber, pelanggan itu menjadi begitu penting hari ini. Dan yang ditawarkan adalah ada subscriber yang free, kemudian ada subscribers yang cukup dekat, kemudian dia harus membayar sekian cuan untuk bisa mendapatkan fasilitas akses kepada seseorang atau sebuah platform yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan di alam maya. Dan the power of subscriber ini menjadi sebuah dunia bisnis baru hari ini, dan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya. Pada era saya masih anak-anak itu tidak ada orang mengajak untuk menjadi pengikutnya, tolong ikuti saya, tolong subscribe saya, atau tolong jangan tinggalkan saya, berikan subscribe Anda kepada saya supaya saya tambah semangat dalam membuat konten. This huge effort, kekuatan, endeavor yang dilakukan oleh seseorang di alam maya atau media sosial. Nah, yang keenam yaitu the power of haters. Orang mengatakan bahwasanya hater itu sedikit mengganggu, tetapi the power of haters itu bisa menjadi sebuah industri baru. Karena apa? Karena semakin dia tidak disukai, maka semakin banyak pula cuan yang dia dapatkan dari orang yang membenci dia. Karena orang membagikan konten yang tidak disukai kepada orang supaya dia tidak disukai, tapi tanpa dirasa atau tanpa diduga itu malah bisa menghasilkan cuan bagi orang yang membuat konten yang mengundang kebencian dari orang lain. Jadi hater juga merupakan new industry, kemudian dia juga menjadi sebuah kelompok sosial yang betul-betul ditunggu. Jadi
haters, meskipun dia orang yang membenci sesuatu, tetapi dia sangat diperlukan oleh orang yang ingin terkenal di dunia media sosial. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, the power of buzzer. Nah, ini juga sebuah industri baru dalam cuan society. Jadi orangnya tidak banyak, tetapi pekerjaannya cukup banyak. Nah, ini banyak sekali muncul pada era mesin pilpres, pilkada, pemilu, macam-macam lah. Ada mungkin kampanye atau menjadi dia humasnya satu rezim tertentu supaya mereka bisa berada di luar istana sana, kemudian dia terus menggelorakan konsep sehingga terjadilah perpecahan pemikiran masyarakat dari perilaku buzzer ini. Jadi sekarang buzzer pun itu bisa menghasilkan uang dan bisa menghasilkan cuan. Bahkan ada orang yang memang berprofesi khusus dia sebagai seorang buzzer. Nah, yang ke-8 adalah the power of self reputation. Nah, ini juga luar biasa. Orang memerlukan bagaimana diri dia itu memiliki pesona, memiliki karisma, memiliki tampilan. Kemudian Anda bisa lihat orang, anak-anak muda yang sebelum crazy rich atau menjadi sultan, bagaimana wajah mereka, tampilan mereka sebelumnya, dan bagaimana perubahan diri mereka, tampilan, dan bagaimana reputasi diri mereka yang ada dalam dia pakai, dia gunakan, cara dia berbicara, cara dia melihat orang, cara dia meyakinkan orang, cara dia berpikir, menentukan sikap, sorot matanya, semua itu merupakan produk dari PD atau personal development yang membentuk citra dia sebagai seorang yang baru, kemudian dia bisa berkompetisi dalam cuan society. Dan the self reputation itu sudah banyak dikaji oleh para peneliti di luar sana tentang bagaimana orang terobsesi dengan dirinya sendiri, kemudian mempublikasikan apapun yang baik dari dirinya sendiri sehingga orang nanti bisa mengikuti jejak dia. Dan yang ke-9 adalah the power of emoticon. Nah, dalam masyarakat cuan ini atau cuan society, emoticon, emosi yang itu bisa dihasilkan dalam bentuk gambar, logo, meme, apapun lah istilah yang kita gunakan, itu juga merupakan sebuah sikap atau bagaimana karakter masyarakat hari ini dalam membangun komunikasi dalam media sosial. Jadi the power of emoticon atau emosi yang ada dalam masyarakat hari ini bisa dilakukan, bisa dijawantahkan dalam platform atau gambar-gambar yang itu memiliki dampak emosional yang cukup kuat. Bahkan hari ini kita tidak bisa meraba apakah orang ketika memberikan emoticon yang A, apakah betul-betul dia sedang bersikap A dengan kita, atau sebaliknya dia memberikan emoticon A ke kita padahal dia sendiri berpikir kita adalah B. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah kajian tersendiri. Dan dalam cuan society juga ada namanya the power of hashtag. Nah, ini juga buat adik-adik mahasiswa, bagaimana industri hashtag, CEO, macam-macam lah istilah yang digunakan. Saya tidak begitu hafal, tapi ini juga merupakan satu bentuk bagaimana generate pengetahuan yang dihasilkan itu based kepada keyword. Jadi keyword based of generating knowledge. Jadi orang mendapatkan informasi, mendistribusikan informasi itu berdasarkan hashtag, dan itu kemudian yang mempengaruhi cara orang berpikir, menentukan sikap. Saham, industri, image orang itu bisa runtuh atau bisa collab karena hanya hashtag atau tagar yang muncul di dunia maya. Nah, yang ke-11 adalah, nah ini juga sering dipaparkan oleh para pakar di dunia media sosial, adalah the power of flexing. Nah, ini flexing ini cukup luar biasa terjadi hari ini, terutama di kalangan para influencer. Dan banyak saya rasa para sarjana yang sudah mengupas ini bisa jadi nanti menjadi new syndrome dalam masyarakat
cuan society. Bahkan hari ini gara-gara the power of flexing ini bisa menjadi bumerang bagi sosok tertentu. Itu ketika dia bermasalah dengan hukum, maka orang bisa mencari rekam jejak dari berbagai tindakan flexing yang dia lakukan dalam dunia maya. Nah, yang ke-12 adalah the power of branding. Nah, ini luar biasa juga hari ini dalam masyarakat cuan atau cuan society. Jadi branding itu luar biasa, dan itu menjadi sebuah bisnis baru di dunia maya, dan sangat banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari the power of branding ini. Jadi Anda jangan heran ada orang dari kampung, dari tempat yang mungkin jauh dari kota besar, tapi dia bisa membangun self reputation, kemudian dia juga bisa memiliki kekuatan sehingga dia bisa mendapatkan satu branding atas nama dia, atas nama perusahaan lain atau nama merek-merek tertentu, kemudian itu yang menghasilkan mengenerate income kepada dia. Nah, yang selanjutnya adalah, nah ini dalam masyarakat cuan society, ini yang sering terjadi hari ini adalah di dunia sosial, berbagai platform itu yang memudarkan antara kepentingan dan keperluan dalam masyarakat. Jadi batasan perlu dan penting itu menjadi kabur. Semua menjadi penting, semua menjadi perlu. Jadi importance kepentingan dan keperluan, need, itu sekarang sudah tidak lagi punya batas yang jelas. Karena apa? Karena kita terus selama 24 jam diberikan tampilan, informasi, diguyur kepada kita tentang semua menjadi penting dan menjadi perlu bagi kita, sedangkan kita tidak punya waktu untuk menikmati atau tidak punya waktu sebenarnya untuk menggunakan apapun yang kita beli itu, karena tampilan di dunia media sosial itu membuat kita harus membeli, harus kita yakin itu perlu bagi kita. Tapi begitu sampai barang itu di rumah, kita sama sekali tidak menyentuhnya. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan mau digunakan barang yang kita beli itu, atau kita baru saja sampai ke rumah kita. Bahkan terkadang ketika kita sudah beli itu hanya menjadi pajangan semata. Nah, masalah cuan society juga ditimbulkan dari awal yang mungkin terjadi di negara Jepang sana, di Asia Timur, yaitu konsep hikikomori. Hikikomori mungkin nanti bisa adik-adik search di Google, di search engine apa itu hikikomori. Tapi yang jelas perilaku hikikomori, orang yang tidak keluar rumah, duduk berbulan-bulan di dalam kamar, kemudian dia menjadi asosial, tidak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, tapi dia memiliki kawan di luar sana yang sangat banyak sekali, kemudian dia menjadi diri yang lain di alam maya. Dan ini menjadi tren baru hari ini, di mana anak-anak kita, saudara kita, family kita lebih nyaman tinggal di dalam kamar. Bahkan ada sekarang istilahnya generasi rebahan. Saya kemarin juga dapat satu istilah baru, generasi strawberry. Dan ini mereka tidak banyak bersosialisasi, mungkin hanya ke kafe, mungkin ke mall, tapi balik lagi ke rumah di dalam kamar, dan dia asik di dalam kamar karena apapun yang dia inginkan tersedia di alam maya. Makanya cuan society tidak jauh dari perilaku hikikomori tadi yang saya sampaikan barusan. Yang selanjutnya adalah ini yang sangat penting. Saya tidak tahu apakah sudah ada riset tentang mental health. Jadi sakit jiwa atau sakit mental, mungkin ini masalah baru dalam masyarakat kita, ketika orang berlomba-lomba ingin mendapatkan cuan, tetapi perilaku keanehan dalam masyarakat kita tuh menjadi semacam ada penerimaan, ada kewajaran baru, di mana orang mungkin itu dikategorikan agak sedikit aneh dan unik, atau bahkan bisa dikategorikan sakit jiwa, atau bahkan orang dengan gangguan jiwa. Tetapi karena dia visi dan misi dia mendapatkan cuan, maka apapun yang dia lakukan itu menjadi acceptable, understandable, bisa dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat. Walhal itu merupakan sebuah cara dia untuk mendapatkan cuan dengan berbagai platform di media sosial. Yang ini yang mungkin bukan terakhir ya, tapi yang selanjutnya adalah
cuan society ini juga sangat erat dengan perilaku atau model masyarakat yang saya sebut dengan hoax society. Jadi masyarakat yang suka dengan, ya mungkin orang mengatakan istilahnya post truth ya, tetapi yang penting dari sini adalah bagaimana hoax society ini menjadi tren baru. Orang menyebarkan informasi untuk menagih atau membangun empati atau emosi orang lain, bukan menyebarkan informasi yang sahih, yang konkret, yang benar, tetapi disebarkan berita-berita yang penuh dengan kebohongan, pseudo, dan orang menerima dan menikmati hal tersebut. Karena apa? Berita hoax itu bisa sangat dekat sekali dengan konspirasi. Nah, sudah juga pernah saya bahas dalam kelas on the road kita, bahwasanya suatu saat nanti orang akan suka dengan sesuatu yang di dunia tipu-tipu lah kalau istilahnya anak muda hari ini. Dan yang terakhir yang menjadi karakter dari cuan society adalah profiling based friendship atau pertemanan yang sesuai dengan profil kita. Jadi Anda berteman disesuaikan dengan bagaimana habit Anda di alam maya atau di internet, dan itu tidak akan mampu Anda kenal orang semuanya. Artinya begini, Anda tahu tapi tidak kenal, atau Anda kenal tapi sama sekali Anda tidak tahu. Nah, ini profiling pertemanan dalam dunia maya yang tadi keyword based, kemudian kesamaan sikap, kesamaan cara pandang, kemudian membuat orang berteman itu disesuaikan dengan algoritma, disesuaikan dengan artificial intelligence di dunia maya. Kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan ya pseudo, jadi kepura-puraan. Ada yang benar, ada yang dia sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan di alam maya. Tetapi aplikasi sosial, platform sosial media yang mempertemukan kita dengan orang-orang tersebut, dan bahkan mereka menjadi aset. Jadi menjadi aset penting dalam membangun kerajaan cuan. Jadi ketika saya membaca satu buku tentang social media intelligence, disebutkan di sana ada satu kaidah, the more if you get everything for free, that mean you are product. Jika Anda mendapatkan segala sesuatu dengan gratis, tidak berbayar, maka sebenarnya Anda adalah produk dari sebuah perusahaan media atau perusahaan yang menawarkan berbagai startup bisnis, dan Anda menjadi bagian dari produk yang dia jual. Kemudian habit Anda menjadi aset bagi mereka untuk melakukan proses profiling. Saya pikir demikian sahabat ciri-ciri dari masyarakat cuan society. Semoga adik-adik mahasiswa bisa memahami konsep dari cuan society ini. Kemudian di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih jika adik-adik atau para sahabat menganggap video ini bermanfaat. Silahkan subscribe, share, dan like sebagaimana orang-orang lain lakukan di channel YouTube mereka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.